Hey guys, so kereta ini dia ada isu masalah gegar dekat bagian tayar. So apabila saya pusingkan tayar nih dan satu tangan saya pegang dekat bagian spring. So dekat sini saya ada rasa gegaran dekat bagian spring. Gegaran dia ini agak kuat. Masa saya pusing tayar nih, terasa betul lah gegaran dekat bagian spring. Selain daripada itu juga kereta ini dia ada masalah bunyi-bunyian semasa langgar lubang, bonggol ataupun kawasan tidak rata. Dan lagi satu, kereta ini ada masalah bunyi berdengung bila bawa atas 80. Dan untuk lebih kepastian, saya keluarkan knuckle nih. So, apabila saya godek-godek dekat bagian hub bearing nih, dia ada preplay dekat situ. Bila saya pusing pun macam dia ada preplay. Dan yang paling ketara dekat sini lah, apabila saya godek-godek dekat bagian hub bearing nih, dia ada preplay yang agak teruk. Dan juga bunyi-bunyian. So, orang boleh dengar dekat situ, bunyi dia tuh. So, berkemungkinan masalah datang dari bagian bearing kereta lah. So, di awal video tadi kita ada try pusing tayar dan juga pegang dekat bagian spring tuh, memang dekat bagian spring. Dia ada gegaran dekat bagian spring, agak kuat semasa saya putarkan tayar tuh. So, yang ini basic step untuk orang cek keadaan bearing. Orang boleh simpan satu tangan korang dekat bagian spring dan korang boleh pusing tayar tuh sekuat tenaga korang. Dan korang boleh rasa dekat bagian spring tuh sekiranya ada gegaran yang kuat, berkemungkinan korang menghadapi masalah bearing lah, bearing tayar. Oke guys, kebiasaannya apabila ada preplay yang terlalu teruk dekat bagian hub bearing dan juga knuckle, selalunya benda ini akan dikaitkan dengan bearing tayar tuh, sama ada dia rusak ataupun sebaliknya, tapi dekat sini memang terang-terang bearing ini sudah rusak lah. Sebab pada preplay yang agak teruk dekat bagian hub bearing. Untuk setelkan masalah nih, saya akan tukar bearing yang baru. Untuk setelkan masalah seperti gegaran pada tayar tadi, bunyi berdengung bila bawa atas 80, dan bunyi-bunyian dekat bagian suspension. So, korang boleh stay tune dan tonton video nih. Oke guys, seperti biasa korang kena blok dulu tayar belakang korang, sebelah kiri dan kanan. Dan selepas itu korang boleh jack kereta korang nih bagi tayar sebelah depan tuh terangkat. So, memandangkan sebelah kiri yang bermasalah, saya akan jack sebelah kiri. Dan korang boleh slowly turunkan jack korang tuh, jangan lupa simpan jack stand. Dan selepas itu korang boleh tanggalkan ke semua nut yang terikat dekat bagian tayar itu lah. So, pastikan korang amalkan langkah keselamatan lah sebelum korang menyelenggara bagian suspension. So, tayar nih korang boleh simpan dekat bawah sini sebagai extra safety lagi. So, sentiasa amalkan langkah keselamatan. First, kita akan longgarkan nut drive shaft nih dulu. Orang boleh keluarkan pintu dan keluarkan washer nih. Tipsnya di sini sekiranya orang tedagan, orang boleh minta seseorang untuk tekan brake, hidupkan engine, dan selepas itu minta orang tuh tekan brake, dan orang boleh brake loose, nut drive shaft tuh. Setelah orang brake loose, orang boleh minta orang tuh matikan engine, dan orang boleh keluarkan nut nih dari bagian drive shaft. So yang ini saya pasang macam nih dulu. Keluarkan terus nut tuh pun boleh juga. Langkah yang seterusnya orang boleh pisahkan terot ini daripada bagian knuckle. So, kalau original terot end dia masih menggunakan size 14 mm, orang boleh keluarkan dahulu nut 14 mm itu dari bagian terot end. Dan selepas itu orang boleh ketuk dekat bagian knuckle untuk pisahkan terot end itu dengan knuckle lah. Kemudian langkah yang seterusnya orang boleh keluarkan brake caliper nih. So, orang boleh brake free dahulu. 2 bolt 17 mm yang terikat dekat bagian brake caliper dan juga knuckle tuh. So, yang ini bagian bawah. Selepas korang brake free, korang boleh keluarkan sepenuhnya kedua-dua bolt 17 mm yang terikat dekat bagian brake caliper tuh. Bolt 14 mm yang terikat antara hose brake dan juga oxobo itu pun korang boleh keluarkan sekali. Dan selepas itu kita akan keluarkan brake caliper dan juga brake disc ini sekali. So, korang boleh godek-godek, keluarkan daripada bagian knuckle. Dan untuk elak pressure dekat bagian hose brake tuh orang boleh simpan satu benda dekat sini untuk elak pada pressure lah dekat bagian hose brake tuh. Dan langkah yang seterusnya orang boleh tanggalkan ball joint low arm nih. So kita akan keluarkan pin tuh dulu dari bagian ball joint low arm tuh dan orang boleh break free. Nut 17 mm yang terikat dekat bagian knuckle dan juga ball joint low arm tuh dan keluarkan terus nut 17 mm tuh dari bagian ball joint.
Untuk memudahkan korang keluarkan ball joint low arm tuh dari bagian knuckle, semasa korang tolak ke bawah, korang boleh tanggalkan dahulu ball joint stabilizer link sebelah bawah yang terikat dekat bagian low arm nih. Dan untuk memudahkan korang keluarkan stabilizer link ball joint sebelah bawah tuh, korang boleh jack dekat bagian ball joint low arm korang nih. Dan selepas itu korang boleh godek-godek ball joint bagian bawah stabilizer link tuh dari bagian low arm dan tanggalkan. Langkah yang seterusnya korang boleh ketuk dekat bagian low arm korang nih untuk pisahkan ball joint low arm tuh dari bagian knuckle. Dan selepas itu korang boleh tolak ke bawah low arm korang tuh dan keluarkan terus drop shaft dan juga low arm tuh dari bagian knuckle. So tips di sini, sebelum korang tanggalkan sepenuhnya knuckle nih dari bagian Oksobe, korang boleh marking dahulu dekat nut chamber tuh supaya elemen kereta korang tidak lari terlalu jauh sangat lah. Dan selepas itu korang boleh guna spana coupling macam ni, size 19 mm dan spana biasa, dan korang boleh break free nut yang terikat dekat bagian bolt chamber tu. So korang longgarkan di bagian nut lah, elakkan longgarkan dekat bagian kepala bolt tu, takut nanti patah ataupun bengkok. Dan korang boleh ketuk pelan-pelan bolt chamber tu bagi dia keluar dari bagian knuckle dan Oksobe. Keluarkan terus bolt tu. Diikuti korang break free bolt bagian bawah yang ni size 17 mm. Korang boleh break free dari bagian nut juga. Keluarkan terus nut 17 mm yang terikat dekat bagian bolt 17 mm tu. Dan korang boleh ketuk bagi keluar bolt tu, korang ketuk dengan hati-hati, takut thread dia rusak. Dan keluarkan bolt 17 mm tu dari bagian knuckle. Dan selepas tu korang boleh keluarkan knuckle tu dari bagian Oksobe. Oke guys, apabila kita perhati dekat bagian knuckle dan juga hub bearing nih, so apabila saya godek-godek macam ini, dia ada preplay. So itulah yang menyebabkan ada gegaran dekat bagian tayar dan juga bunyi berdengung. Selain daripada itu juga, apabila dia ada preplay yang teruk macam ini, so itu juga boleh menyebabkan bunyi-bunyian dekat bagian suspension. Dan seterusnya boleh menyebabkan tayar korang nih makan dalam ataupun luar. Untuk memudahkan korang keluarkan bearing dan juga hub bearing tuh, korang boleh lubricate dulu dekat bagian sini. Dan korang boleh guna socket box 27 untuk tolak hub bearing tuh. Korang just ketuk saja dekat bagian hub bearing tuh. So kadang-kadang bearing nih, dia ada yang boleh ketuk dan juga ada yang tidak boleh ketuk. Korang kena guna hydraulic jack tuh lah untuk tolak hub bearing tuh dan juga bearing tuh. So korang boleh lubricate lagi. Dan selepas itu orang boleh ketuk sampai hub bearing itu terlepas dari bagian knuckle. Oke guys, untuk keluarkan bearing con dari bagian hub bearing nih, korang kena pahat dekat bagian parit yang tersedia dekat bagian hub bearing itu. Cuma korang kena ketuk dengan berhati-hatilah untuk keluarkan con bearing itu dari bagian hub bearing, takut nanti ada luka dekat bagian hub bearing itu. Ataupun korang boleh pahat sedikit dahulu dan selepas itu korang boleh guna bearing puller untuk keluarkan sepenuhnya bearing con itu dari bagian hub bearing itu, untuk mengelakkan hub bearing itu rusak ataupun luka. Oke guys, untuk langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan klip yang ada dekat bagian bearing dan knuckle nih. Dan korang boleh tahan dengan screwdriver leper klip tuh. Dan korang boleh guna plier jenis macam nih, korang keluarkan klip tuh. Oke guys, sebelum korang ketuk keluar bearing nih, korang boleh lubricate dekat bagian bearing dan juga knuckle nih. Korang lubricate sebelah menyebelah. Korang tembak saja pakai WD-40. Untuk langkah yang seterusnya, barulah korang ketuk bearing tuh dengan tukul. So yang ini saya guna socket box size 32 mm. So memang dia tidak akan fit dekat bearing tuh, cuma cara dia korang ketuk sekeliling bearing tuh lah untuk bagi dia keluar sama rata. Kemudian tembak lagi dengan WD-40 sebelum korang teruskan ketuk balik. Bearing nih, kalau korang guna hydraulic jack, dia mudah saja keluarkan bearing tuh. Cuma cara ini saya guna cara yang jenis tukul untuk keluarkan bearing tuh. So orang boleh ketuklah sekeliling bearing tuh supaya bearing tuh dia keluar sama rata. Memang proses ini dia agak lambat sedikit lah berbanding orang guna hydraulic jack tuh untuk tolak bearing tuh. Tapi sama juga untuk model Pro 2 Mybi macam nih.
yang post generation juga semua tuh dia boleh ketuk lah dekat bagian bearing nih. Cuma korang ketuk bagi dia sekeliling lah supaya dia keluar sama rata, dan korang ketuk dengan berhati-hati. Takut bearing nih rusak, bearing tidak dapat dikeluarkan pula. So proses mengeluarkan bearing tuh dari bagian knuckle settle tanpa ada kerusakan pada bearing kon dan juga rumah bearing tuh dekat bagian knuckle. Oke guys, sebelum korang pasang bearing yang baru, orang boleh lubricate dekat rumah bearing nih dengan grease sedikit. Kemudian korang boleh bagi bearing tuh masuk dekat housing dia tuh, dan korang boleh ketuk bearing tuh dengan besi leper macam nih ataupun spana. Korang ketuk sekeliling bearing tuh bagi dia masuk. Korang ketuk dengan hati-hatilah, takut bearing yang baru nih rusak, dan korang ketuk bagi dia sekata. Ketuk semua permukaan bagi dia masuk macam ini dahulu, dan korang boleh guna bearing yang lama untuk bagi dia betul-betul masuk dekat rumah bearing tuh. Oke guys, selepas bearing tuh sudah masuk betul-betul dekat housing dia tuh, korang boleh pasang balik klip yang menahan bearing tuh. Pastikan dia betul-betul masuk. Selepas itu korang kena double check dekat bagian klip dan juga bearing tuh, pastikan bearing dan klip tadi itu sudah masuk betul-betul, baru korang pasang bearing hub tuh lah. Sebelum korang pasang bearing hub nih pada bagian knuckle, korang boleh lubricate sedikit dekat bearing hub nih. Dekat bagian knuckle bearing itu pun korang boleh lubricate sedikit dengan grease. Dan selepas itu korang boleh bagi masuk bearing hub tuh dekat bagian knuckle. Dan selepas itu korang boleh ketuk dekat bagian knuckle, ketuk sekeliling dekat bagian knuckle tuh untuk bagi hub bearing tuh rapat dengan bagian bearing yang ada dekat bagian knuckle tadi. Korang boleh guna besi leper untuk tolak bearing hub tuh bagi dia rapat dengan bearing tadi. Dan korang pastikan bearing hub nih betul-betul masuk dekat bagian knuckle. Dan selepas itu korang boleh pusing bearing hub korang nih, pastikan dia tidak jam dan berpusing dengan baik. Dan paling penting korang kena cek dia ada preplay ataupun tiada. Pastikan dia tidak preplay, tidak macam sebelum nih, sebelum tukar bearing tuh dia ada preplay yang teruk dan juga bunyi-bunyian lah. Dan selepas korang pasang bearing tuh dekat bagian knuckle, korang boleh pasang knuckle nih dekat bagian Oksobo dahulu. Korang boleh masukkan bolt 17 mm dekat bagian bawah. Dan korang boleh pasang nut yang terikat dekat bagian bolt tuh. So nut nih korang jangan ketatkan dulu. Dan selepas itu korang boleh pasang Kembo bolt nih dekat bagian Oksobo. Dan korang boleh ketuk Kembo bolt tuh dengan tukul. So dekat sini korang kena ketuk dengan berhati-hati, takut nanti dia bengkok ataupun patah. Diikuti korang masukkan washer dan juga nut 19 mm yang terikat dekat bagian Kembo bolt tuh, dan nut ini pun korang jangan kemaskan dahulu. Kemudian selepas itu korang boleh bagi masuk CB joint dekat bagian luar nih, dekat bagian knuckle. Tapi sebelum itu korang boleh lubricate dahulu dekat bagian spline dan juga dekat bagian hub bearing tuh. Dan selepas itu korang boleh bagi masuk CB joint tuh dekat bagian knuckle. Diikuti korang pasang nut 30 mm nih dekat bagian CB joint sebelah luar, dan korang boleh bagi dia rapat dahulu. Dan selepas itu korang boleh bagi masuk ball joint low arm nih dekat bagian knuckle. Korang just masukkan macam nih. Diikuti korang ikat nut 17 mm tuh dekat bagian ball joint tadi, dan korang boleh jack dekat bagian bawah low arm nih untuk bagi dia terangkat. Untuk memudahkan korang masukkan stabilizer link ball joint sebelah bawah dekat bagian low arm. Dan selepas itu korang boleh bagi masuk nut 14 mm tuh dekat bagian ball joint sebelah bawah, dan korang boleh ketatkan nut 14 mm tuh dengan ratchet dan juga socket box 14 mm. Diikuti korang ketatkan nut 17 mm yang terikat dekat bagian ball joint low arm tuh. Dan selepas itu korang boleh turunkan jack korang tuh dari bagian low arm. Dan korang jangan lupa simpan klip nih dekat bagian nut tuh. Kemudian selepas itu korang boleh pasang disc brake nih dekat bagian hub bearing knuckle tuh. Memandangkan agak susah untuk bagi masuk dengan kaliper. So brake kaliper nih korang boleh pasang dekat bagian disc selepas korang bagi masuk disc brake tuh dekat bagian hub bearing knuckle. Kemudian selepas itu korang boleh pasang bolt bagian atas dan juga bolt bagian bawah dekat bagian brake caliper nih. So korang bagi masuk dahulu, diikuti korang ketatkan kedua-dua bolt tuh bagian atas dan bagian bawah dengan spana 17 mm. Kemudian selepas itu korang boleh ketatkan bagian bolt chamber dan juga nut chamber tuh. So korang ikut jam marking yang korang tanda dekat bagian knuckle dan juga Oksobo tadi
untuk mengelakkan elemen korang tuh lari terlalu jauh. Diikuti korang kemaskan dan ketatkan bolt bagian bawah. So yang ini bolt 17 mm. Korang ketatkan bolt tuh dan nut tuh. Kemudian selepas itu korang boleh pasang terot end ini dekat bagian knuckle dan korang boleh masuk nut 14 mm tuh dekat bagian terot end. Dan korang boleh kemaskan nut tuh dengan span 14 mm. Dan korang boleh minta seseorang untuk hidupkan engine dan pijak brake. Pastikan dia dalam keadaan free. Kemudian selepas itu barulah korang kemaskan nut 30 mm yang terikat dekat bagian CB joint sebelah luar nih. So korang boleh kemaskan nut tuh. Selepas itu korang boleh off engine. Kemudian selepas itu korang boleh pasang washer nih dekat bagian nut drive shaft tuh. Dan korang jangan lupa pasang lock pin dekat bagian washer dan nut tadi itu. Dan selepas itu korang boleh pasang nut 14 mm nih dekat bagian knock shovel dan juga hose brake tuh. Dan kemaskan nut tuh. Dan selepas itu korang boleh pasang tayar. So job nih settle sampai sini. Sekiranya video nih bermanfaat untuk korang jangan lupa support EJS Project Repair. Like, komen, dan subscribe. Share juga kepada rekan-rekan di luar sana. Sekiranya video ini ada kekurangan ataupun ada benda yang saya tidak sempat explain dalam video ini, saya mohon maaf. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.